Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lena Sobah. Nah, di sini saya akan mengerjakan UTS pengembangan sumber belajar, yaitu membacakan resume tentang pengembangan sumber belajar. Nah, saya akan membacakan resume saya. Yang pertama yaitu konsep sumber belajar. Nah, menurut AECT, sumber belajar adalah segala sesuatu yang secara fungsional dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk menunjang, memelihara, dan memperkaya proses pembelajaran. Nah, sumber belajar dapat berupa benda nyata, sistem pelayanan, teknik, prosedur, bahan pembelajaran, dan lingkungan. Nah, jadi sumber belajar tidak hanya terbatas pada bahan dan alat, tetapi juga mencakup tenaga, biaya, dan fasilitas. Nah, yang kedua yaitu fungsi penggunaan sumber belajar. Yang pertama, untuk mengoptimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan melalui rekayasa metodologi dan mendinamisir proses pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu mendorong peserta didik untuk belajar dengan menggunakan pendekatan mode of inquiry dan mode of experience. Yang ketiga yaitu membuka peluang bagi siswa untuk memperpanjang waktu belajar, yaitu dengan cara belajar mandiri dan memperdalam kajian terhadap bahan ajar. Dan yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Nah, dari sisi perancangannya, sumber belajar dibedakan menjadi dua macam, yaitu by design atau sumber belajar yang dirancang secara khusus. Dan yang kedua yaitu by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk kepentingan pembelajaran dan keberadaannya sudah dapat ditemukan. Dan yang selanjutnya yaitu jenis sumber belajar berdasarkan kategori perancangan. Nah, yang pertama yaitu pesan, yaitu berisikan materi perkuliahan yang akan disampaikan seperti cerita rakyat, dongeng, nasihat, hikayat, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu yaitu dosen, instruktur, dan mahasiswa, yaitu narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, dokter, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu bahan, yaitu transparasi, film slide, kaset, grafis yang dirancang untuk pembelajaran, seperti relief candi, arca, dan komik. Dan yang keempat yaitu peralatan, yaitu seperti HP, proyektor, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu teknik atau metode. Tekniknya seperti apa? Seperti ceramah, tanya jawab, dan lain-lain. Dan yang keenam yaitu lingkungan, yaitu ruang kelas dan perpustakaan ataupun lain-lain. Nah, dan yang selanjutnya yaitu kriteria memilih sumber belajar. Nah, kriterianya yaitu ada kriteria umum dan juga khusus. Adapun yang umum yaitu yang pertama yaitu ekonomis, artinya tidak terpatok pada harga, tapi bisa dimanfaatkan dalam jangka yang panjang. Yang kedua yaitu praktis dan sederhana, artinya tidak memerlukan pelayanan sampingan. Yang ketiga yaitu mudah diperoleh. Yang keempat bersifat fleksibel. Yang kelima komponennya sesuai tujuan. Dan selanjutnya yaitu kriteria khusus, yaitu sumber belajar untuk memotivasi, yang kedua untuk mendukung proses pembelajaran, yang ketiga untuk penelitian dan lain-lain, yang keempat yaitu untuk memecahkan masalah, yang kelima yaitu untuk presentasi. Nah, jadi di sini ditekankan untuk seperti sebagai alat, metode, dan strategi penyampaian. Dan selanjutnya yaitu strategi merancang sumber belajar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan digunakan,
Selanjutnya, sumber belajar yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan guru. Dan yang ketiga yaitu sumber belajar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, dan selanjutnya yaitu prosedur perancangan sumber belajar. Yang pertama, analisis kebutuhan. Jadi untuk mengkaji sumber belajar apa yang tepat dengan karakteristik materi. Yang kedua yaitu penetapan sumber belajar, yaitu sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Yang ketiga, pengembangan sumber belajar, yaitu menghasilkan produk sumber belajar yang akan digunakan untuk proses pembelajaran. Yang keempat yaitu evaluasi sumber belajar. Jadi kegiatan ini untuk merancang atau melihat kriteria keberhasilan dalam merancang sumber belajar. Nah, dan yang selanjutnya yaitu sumber belajar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, kedudukan sumber belajar di sini ada 3. Yang pertama yaitu total teaching atau menggantikan dosen secara total. Contohnya yaitu pembelajaran berbasis komputer. Dan yang kedua yaitu major research ataupun menunjang sebagian besar peran dosen. Nah, contohnya seperti narasumber, pembelajaran dengan TV ataupun dengan video. Dan yang ketiga yaitu suplemen view ataupun sumber belajar sebagai penunjang. Contohnya yaitu pembelajaran dengan menggunakan media presentasi dan LCD. Nah, di sini juga ada kerucut pengalaman Edgar Dell atau Con-Experience. Nah, jadi kerangka pengetahuan yang diperoleh seseorang dalam belajar dapat digambarkan dalam sebuah kerucut pengalaman. Jadi semakin bawah menunjukkan pengetahuan yang diperoleh semakin besar, dan semakin tinggi pengetahuan yang diperoleh maka akan semakin kecil. Nah, dan yang selanjutnya yaitu perkembangan media berdasarkan generasi. Yang pertama ada ciri-ciri media generasi ke-1 ataupun surat kabar dan majalah. Nah, ini ciri-cirinya yaitu arus informasi satu arah, informasi tercetak, informasi bisa langsung dibaca, informasi di atas kertas, papan, dan lain-lain, daya rangsang rendah, biaya operasional murah, tetapi cara kerja mekanis dan elektris. Nah, dan selanjutnya yaitu ciri-ciri media generasi 2 atau radio, film, dan televisi. Ciri-cirinya yaitu arus informasi satu arah, informasi dalam bentuk audio, audiovisual, pita kaset, dan lain-lain. Nah, dan selanjutnya informasi dapat dibaca dan didengar ketika disiarkan ulang. Dan informasi di radio, televisi, ataupun monitor. Kemudian daya rangsangnya itu tinggi, tetapi biaya operasional mahal, dan cara kerja elektris. Nah, dan yang terakhir, ciri-ciri media generasi 3 ataupun telematika komputer informasi. Nah, ciri-cirinya yaitu arus informasi dua arah. Informasinya yaitu audio ataupun audiovisual dan lain-lain. Nah, dan informasi dapat didengar dan dilihat ketika disiarkan ataupun diputar ulang. Informasi pada tayangan TV ataupun layar monitor ataupun komputer. Daya rangsangnya juga tinggi, biaya operasionalnya mahal, tetapi cara kerja elektris. Nah, itu adalah resume saya mengenai pengembangan sumber belajar. Nah, dan selanjutnya saya mencantumkan pengembangan sumber belajar dengan menggunakan media audiovisual pada pembelajaran IPA tentang metamorfosis. Nah, silakan simak. Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis?
Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernafas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan kecoa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah.
Dalam satu kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10 sampai 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Demikian tadi penjelasan tentang metamorfosis. Untuk menguji pemahamanmu, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi media audiovisual yang saya tampilkan sebagai contoh dari sumber belajar. Nah, di sana saya menggunakan metode demonstran dan juga metode ceramah yang saya tampilkan di materi tersebut, dan saya menggunakan media audiovisual sebagai media agar siswa lebih menarik terhadap pembelajaran tersebut dan juga tidak bosan ataupun jenuh dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, adapun strateginya yaitu adapun sumber belajar dalam pelaksanaan proses pembelajaran tadi, yaitu saya menggunakan Mayor Research ataupun menggunakan pembelajaran berbasis dengan video. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.